Berbeda apabila dalam kondisi darurat, ketika telinga kita sakit parah dan tidak bisa disembuhkan dan diredakan kecuali kita meneteskan air tersebut ke telinga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salaman amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam video sebelumnya telah kita bahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa di bulan suci Ramadan. Yang nomor satu yaitu memasukkan sesuatu ke 5 lubang. Alhamdulillah, kita sudah bahas tentang lubang yang pertama yaitu lubang mulut. Artinya segala apapun yang masuk melalui lubang mulut, maka itu menyebabkan batalnya puasa. Selanjutnya kita akan bahas lubang yang kedua, yaitu lubang telinga. Kita memiliki dua telinga, yang kanan dan yang kiri. Telinga memiliki lubang, maka kita harus jaga lubang telinga tersebut. Oleh karena itulah, apapun yang masuk ke lubang telinga, segala sesuatu yang masuk ke dalam lubang telinga bisa mengakibatkan batalnya puasa kita di bulan suci Ramadan. Maka berhati-hatilah dengan dua lubang telinga tersebut. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita bahas satu persatu fikih kontemporer yang berkaitan dengan lubang telinga ketika kita puasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah penggunaan obat tetes telinga ketika kita berpuasa. Apakah membatalkan ataukah tidak? Di dalam hal ini, Syekh Khatib Asy-Syarbini di dalam kitabnya Al-Iqna' Hamishi Tuhfatul Habib dinyatakan bahwa wa taqtiru fi batinil uduni muftirun, dan meneteskan cairan ke dalam rongga telinga itu membatalkan puasa. Di dalam kitab tersebut sudah dinyatakan bahwa meneteskan cairan ke rongga dalam telinga itu hukumnya membatalkan puasa di bulan suci Ramadan. Maka di bulan suci Ramadan janganlah kita sekali-kali meneteskan air apapun itu, baik air biasa, air obat dan lain sebagainya. Ya. Kemudian perlu kita ketahui bahwa telinga itu terbagi menjadi dua bagian dalam ilmu fikih. Pertama, telinga bagian luar. Yang kedua, telinga bagian dalam. Telinga bagian luar adalah daun kuping dan rongga luar dari kuping tersebut, dan masuk sampai batasan rongga yang bisa dilihat oleh mata kita. Sedangkan rongga bagian dalam itu bagian telinga yang tidak bisa dilihat oleh mata. Jadi, menurut Syekh Khatib Asy-Syarbini, apabila ada cairan yang masuk ke dalam rongga dalam telinga, maka hukumnya batal. Akan tetapi apabila masih di luar telinga atau masih bagian luar telinga, maka hukumnya tidak membatalkan puasa. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berbeda apabila dalam kondisi darurat, ketika telinga kita sakit parah dan tidak bisa disembuhkan dan diredakan kecuali kita meneteskan air tersebut ke telinga kita, maka para ulama dalam hal tersebut, dalam keadaan yang sakit parah yang sangat dan tidak ada jalan lagi kecuali meneteskan air ke dalam lubang tersebut, maka kata para ulama mengambil kaidah usul fiqh, ad-darurah tubihul mahzurat. Darurat itu membolehkan sesuatu yang awalnya tidak boleh. Awalnya memasukkan cairan ke dalam telinga hukumnya tidak boleh, karena kedaruratan
dari segi kesehatan dan harus dilaksanakan, maka hukumnya menjadi boleh. Hal ini didasari dan dijelaskan di dalam satu kitab yang bernama Bughiyatul Mustarsyidin karya Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Ba'alawi. Dinyatakan bahwa ubutulia biwajin fi udunihi, jika ada seseorang yang memiliki rasa sakit di telinganya, la yuhtamalu ma'ahu sukunu, dan tidak ada rasa tenang di dalam dirinya, illa biwad'i dawain, kecuali dimasukkan ke dalam telinganya satu obat, yusta'malu fi duhnin au qatnin, dengan menggunakan media minyak atau dengan kapas, wa tahaqqaqut takhfifu, dan meyakini akan meringankan rasa sakitnya, au zawalul alimi bihi, atau menghilangkan rasa sakitnya dengan obat tersebut, bi an arafa min nafsihi, berdasarkan sepengetahuan dirinya, au akhbaruhu tabibun, atau mendapatkan informasi dari dokter, jaza dzalika wa sahha shaumuhu, boleh dilanjutkan puasanya dan sah puasanya di bulan suci Ramadan, lidarurati, karena kedaruratan. Subhanallah hadirin. Jadi jika kita telinganya rasa sakit, kemudian biasanya menghilangkan rasa sakit itu dengan media obat, dengan minyak, dengan cairan tertentu atau obat-obatan tertentu, atau dengan kapas, maka itu hukumnya boleh, baik itu berdasarkan sepengetahuan dirinya atau informasi dari orang lain ataupun bahkan dokter. Sehingga bagi kita dalam keadaan tersebut, lanjutkan puasa dan sah hukumnya berpuasa dalam keadaan tersebut. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, berkaitan dengan lubang telinga, yaitu apa hukumnya menggunakan alat korek kuping, ya. Jadi menurut ulama, ketika kita gatal kupingnya dan ingin dikorek, maka mengoreklah dengan tangan kita, dengan jari apapun. Boleh jari boleh jempol, boleh telunjuk, boleh kelingking dan lain sebagainya. Sedalam apapun kita mengorek telinga kita, jika dengan tangan sendiri, maka hukumnya tidak membatalkan puasa. Berbeda halnya jika kita menggunakan alat selain tangan kita untuk mengorek atau membersihkan telinga kita. Contohnya dengan cotton bud. Apabila kita menggunakan cotton bud, maka kata para ulama, hukumnya membatalkan puasa. Hal ini bisa kita simak dan baca di dalam kitab yang sungguh luar biasa, Fathul Mu'in, karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Dinyatakan bahwa yuftiru bidukhulu aini, membatalkan puasa apabila kita memasukkan sesuatu, wa in qalat, walaupun hanya sedikit, ila ma yusamma jaufan, apa yang disebut dengan satu rongga, ai jaufa min marri, atau rongga yang bisa memasukkan sesuatu, kabautinin udunin, seperti rongga bagian dalam telinga kita. Luar biasa. Sudah dijelaskan, apabila ada benda cotton bud yang kita masukkan ke dalam telinga kita, lalu sedikit saja masuk ke bagian dalam telinga kita, maka akan membatalkan ibadah puasa kita. Oleh karena itu, bagi kita yang suka mengorek kuping atau membersihkan kuping memakai cotton bud, hati-hati apabila di bulan suci Ramadan, apabila ada sedikit yang masuk saja ke telinga bagian dalam, maka itu hukumnya membatalkan puasa, ya. Oleh karena itu, apabila kita membersihkan telinga kita atau mengorek kuping telinga kita dengan cotton bud atau alat yang lainnya selain cotton bud, maka dianjurkan ketika di malam hari. Ketika siang hari, simpan cotton bud itu, jangan kita gunakan di siang hari yang mengakibatkan ibadah puasa kita batal.
Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan ketiga terkait dengan lubang telinga kita ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan adalah kemasukan air di dalam telinga kita ketika kita mandi atau berenang. Lalu bagaimana hukumnya jika ada air masuk ke dalam telinga kita ketika kita mandi atau berenang? Hal ini sudah dijelaskan di dalam kitab I'anatul Talibin karya Syekh Abu Bakar bin Sattah. Dinyatakan bahwa apabila telinga kita kemasukan air ketika mandi, maka hukum puasanya akan terperinci dengan 3 hukum. Yang pertama, puasanya batal secara mutlak apabila mandinya itu bukan mandi yang syar'i, bukan mandi yang disyariatkan, hanya mandi sebagai untuk menyegarkan badan saja. Mandi pagi, mandi siang, dan mandi sore hari tanpa adanya uzur atau tanpa adanya najis. Kita ingin mandi saja, maka hukumnya membatalkan puasa apabila telinga kita kemasukan air. Yang kedua, itu hukumnya makruh dan batal apabila melebih-lebihkan. Contohnya apabila kita berkumur dalam berwudu, kemudian kita berkumur secara berlebih-lebihan, secara yang banyak, ya, ini bisa mengakibatkan batal jika berlebihan, tapi boleh hukumnya jika tidak berlebihan. Yang ketiga, hukumnya tidak membatalkan puasa secara mutlak, yaitu apabila kita kemasukan air dalam keadaan kita mandi junub atau kita membasuh telinga kita untuk menghilangkan najis. Nah, menghilangkan najis ini adalah sesuatu yang darurat, sehingga jika kita menghilangkan najis dari badan kita dengan cara mandi atau membersihkan telinga kita yang ada najisnya, maka hukumnya puasa kita tidak batal, karena ini juga bagian daripada darurat. Ini kita bisa lihat di dalam kitab I'anatul Talibin karya Syekh Abu Bakar bin Sattah. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di lubang telinga kita ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Insya Allah di episode selanjutnya saya akan bahas tentang permasalahan-permasalahan terjadi di lubang hidung kita, di lubang kubul kita, dan di lubang dubur kita. Insya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.